Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Selamat Yang siang. Selamat siang, Pak. Siap, siap. yang terhormat Bapak Dr. Edi, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi NRI sebagai narasumber kita pada siang hari ini akan akan melaksanakan umum tentang manajemen kinerja. Tadi anak besar tadi Dewean itu. Pak, layarin Pak. Sini yuk. Aduh maafkan Bu Dokter. Baik, Mukti geser dikit, di sempit. imut yang lain. Itu Pak MC, kenapa backdropnya itu nggak ada? Iya, iya. Background lagi dari luar. Mana Pak? Backgroundnya. Backgroundnya masuk ke background. Iya. Belum. Ini lah. Hah? Ini. Ya. Ya, kita lanjut saja yang backdropnya belum siap, tolong ditampilkan sampai berjalan waktu. Langsung saja Pak Baseng untuk memaparkan tentang ceramah manajemen kinerja pada siang hari ini. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin ya, Pak Edwin. Saudara-saudara peserta pelatihan kepemimpinan administrator ya, ini untuk 3 angkatan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena mestinya jadwal ini diberikan tadi pagi ya, jam 8, tetapi karena sesuatu kegiatan yang bertabrakan, sehingga saya minta kepada penyelenggara untuk mundurkan pada jam saat ini. Dan tentu kita ketahui jam saat ini ya jam-jam yang rawan ya kalau kita belajar ini habis makan siang, terus kemudian siang lagi. Lalu kita menyampaikannya dengan menggunakan media Zoom seperti ini. Nah, tentu ini membuat situasinya menjadi kurang kondusif untuk belajar. Nah, untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya minta untuk kerjasamanya ya, supaya kita bisa interaktif, bisa komunikatif, sehingga meskipun jam-jam siang seperti ini, materi ini masih bisa didapat ya, ya minimal pokok-pokoknya saja, sehingga tidak terlalu mengurangi makna pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, tadi oleh Pak Edwin ya, itu saya langsung diminta untuk ceramah. Nampaknya saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saudara-saudara sekalian, nama saya seperti yang saudara lihat di
layar itu, nama saya Baseng, Basseng. Saya bekerja di Lembaga Administrasi Negara, diberi amanah sebagai Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi. Tugas saya mengawal penyelenggaraan pengembangan kompetensi, ya tentu karena kami di pusat, ya di seluruh Indonesia, ya termasuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk yang saudara selenggarakan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ya memang saya tidak rutin hadir pada setiap penyelenggaraan. Sesekali dipanggil untuk ceramah. Nah, beruntung saya pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan saudara ya dalam sebuah ceramah, yaitu materi pelatihan yang kita sebut dengan ceramah manajemen kinerja. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan ceramah. Nah, meskipun ceramah, ya supaya kelas ini lebih interaktif, lebih hidup, begitu, maka saya akan mencoba menyampaikannya dengan cara tersendiri. Ya, saya tidak akan bicara melulu, tapi saya akan bertanya kepada saudara-saudara semua. Lalu saya berharap meskipun jumlah saudara itu 3 angkatan, berarti kurang lebih 120 orang. Ya, tapi saya lihat ini rata-rata berada di depan laptop ya. Benar, Rata-rata berada di depan laptopnya sendiri kan. benar Ya, Pak. menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena saya bisa membaca, kita bisa mencet, dari situ kemudian saya bisa menjawab mengetahui respon saudara. Jadi tidak perlu ada yang angkat tangan, gitu ya, untuk menyampaikan suaranya. Cukup saudara menulis di kolom chatnya itu. Begitu ya. Jadi kalau saya bertanya, terus kemudian saudara jawab aja lewat chatnya. Nanti saya kontrol jawabannya itu lewat chat itu. Gitu ya. Kesepakatan kita begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pelatihan kepemimpinan administrator, ya. Nah, sekarang saya mau kita test the water dulu. Ya. Ini adalah pelatihan kepemimpinan, ya kan? Coba yang lain di mute kan loh. Ya, ini adalah pelatihan kepemimpinan. Nah, sekarang saya mau bertanya, ya. Uh, Coba lihat di chatnya masing-masing, itu ada pertanyaan saya post. Ya, ini sebagai pertanyaan pembuka. Nah, itu. Saudara, itu ada pertanyaan dari saya kan? Apa itu kepemimpinan? Saudara kan mengikuti pelatihan kepemimpinan. Nah, coba dijawab. Saya monitor jawaban saudara di sini. Ya, karena manajemen kinerja itu berada pada pelatihan kepemimpinan. Nah, itu pertanyaan saya, apa itu kepemimpinan? Belum ada yang menjawab nih. Nah, ini sudah ada yang jawab. Ini Ana Puji Rahayu. Katanya kepemimpinan adalah cara seseorang memimpin suatu organisasi. Ya, memimpin itu beda dengan mengelola ya. Kalau memimpin itu dibutuhkan peran leader. Tapi kalau mengelola itu dibutuhkan peran manajer. Nah, itu. Nah, ini dari Rudiantoro, kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan. Nah, ini definisi dari Rudiantoro sudah mulai dekat ya.
Ya, kepemimpinan itu ilmu mempengaruhi, betul. Ini juga Amrisal, ya, cara seseorang mempengaruhi, betul. Cara untuk mempengaruhi orang lain merupakan gaya atau seni. Ya, ini saya beri kesempatan. Semua harus punya jawaban. Mudah-mudahan ini di record ya. Jadi penyelenggara nanti bisa melihat siapa peserta yang aktif, siapa yang mungkin karena siang mungkin tidak mengikuti pembicaraan. Ya, apa itu kepemimpinan? Ini dari Novitasari, kepemimpinan adalah usaha mempengaruhi ya. Dari Bujang Jafar, kemampuan seorang pemimpin mencapai mempengaruhi ya. Oke. Ini jawaban masih ditunggu ini, banyak nih. Wah, ini yang panjang nih dari Antonio. Devi Antonio, kepemimpinan proses mempengaruhi ya. Menggerakkan orang lain. Ya, ini lebih dekat lagi dengan jawaban benarnya ya, ilmu menggerakkan orang lain. Ya, ini kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Iya. Oke, saya kira jawabannya kita hold sekarang. Tapi kalau ada yang masih mau menjawab, silakan ya. Nah, saya simpulkan, eh, saudara sudah belajar dengan baik kalau menurut saya. Definisi saudara sudah banyak yang benar ya. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan menggerakkan orang. Yang menyebut mempengaruhi itu ya kurang lebih sama lah. Tetapi kita kan mempengaruhi orang untuk bergerak ya. Untuk apa dia bergerak? Agar dia bekerja. Dia mendukung kita. Dia apa bekerja untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Nah, itu tugas pemimpin ya. Nah, itu ya. Yang kita cita-citakan itu adalah sesuatu yang baru. Makanya kan ada perubahan ya. Saudara membuat rencana aksi perubahan itu. Nah, itu ya. Jadi saudara sudah on the right track memahami kepemimpinan itu. Nah, materi kita saat ini itu erat kaitannya dengan kepemimpinan. Karena di sini terkait dengan pengelolaan kinerja, ya. Karena ini pelatihan kepemimpinan, ya saya lebih cenderung mengatakannya sebenarnya itu adalah memimpin kinerja, ya, memimpin kinerja. Karena kalau mengelola kinerja itu ya artinya hmm, mempertahankan status quo saja, ya, tidak ada kebaruan di dalamnya. Kita tidak perlu mempengaruhi orang, ya, kalau pengelolaan kinerja itu. Tapi nama mata pelatihannya memang pengelolaan kinerja atau manajemen kinerja. Tapi pada kesempatan ini, saya ingin mengangkatnya ke next level, satu level di atasnya, yaitu kemampuan mengelola kinerja. Nah, saudara-saudara sekalian, supaya kita lebih apa namanya, lebih to the point. Nah, saya akan men-share screen-nya, ya. Ini share screen kita. Nah, ini ya, pengelolaan kinerja judulnya ya. Jadi bukan manajemen kinerja, sama sebenarnya, tetapi kita pakai terminologi sesuai dengan peraturan Menteri Pan RB itu menyebutnya pengelolaan kinerja ya. Jadi pengelolaan kinerja itu ilmu teknis sebenarnya ya. Sudah ada banyak buku tentang pengelolaan kinerja, bahkan ada kebijakan yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja. Tapi itu dimensi teknisnya ya. Nah, saya mencoba karena ini adalah pelatihan kepemimpinan, bagaimana mengelola kinerja dalam konteks kepemimpinan. Nah, itu yang ingin saya tekankan di sini ya.
Nah, saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa memanfaatkan waktu, itu sistematika yang akan saya sampaikan. Ini poin-poinnya saja ya. Ada 3. Nah, ini. Yang pertama, apa itu kinerja sebenarnya? Ya, apa itu kinerja? Kemudian setelah itu kita punya persepsi yang sama tentang kinerja, barulah kita mencoba membahas kinerja itu untuk apa sebenarnya, ya. Kita berkinerja itu untuk apa sebenarnya kita berkinerja itu? Apa sasarannya? Nah, yang terakhir bagaimana kita mengelola kinerja itu dalam konteks kepemimpinan, ya. Membuat apa menggerakkan orang, ya kan, mengelola kinerja itu menggerakkan orang. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang akan menjadi panduan kita di dalam berdiskusi atau saya menyampaikan ceramah. Apa itu kinerja? Dengar baik-baik. Apa itu kinerja? Nah, supaya kita interaktif, saya minta saudara menjawab pertanyaan itu, ya. Saya posting di sini juga. Apa itu kinerja? Apa yang saudara ketahui tentang kinerja? Ayo, coba diberi respons. Semua. Kinerja adalah hasil kerja instansi organisasi dalam melaksanakan. Iya. Nah, ini udah benar ini. Banyak yang sudah mengetahui ini ya. Kinerja adalah hasil kerja seseorang, instansi organisasi. Iya, ini baru beberapa. Walaupun sama nggak apa-apa ya. Yang penting saudara tidak ngantuk di situ. Ya kan saya kan tidak tahu. Ya, kalau saudara memposting ya mau apa kayak asal jangan copy paste jawaban temannya baru diupload di situ ya. Pakailah kata-kata sendiri supaya itu ya. Nah, ini sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian. Ini dari Dani. Oke, ya jawaban saudara ya tidak jauh dari sudah on the right track ya. Tetapi kan pertanyaan saya fokus apa itu kinerja? Nah, ini kalau disebut pencapaian, belum tentu. Ya, kinerja itu adalah eh, ini, begitu ya. Kalau pencapaian itu masih itu terlalu tinggi ya. Ini kinerja apa itu yang konkretnya langsung? Ya, ada tadi kinerja adalah hasil kerja. Nah, itu yang apa? Itu yang cocok gitu ya. Jadi kinerja adalah hasil kerja. Ya, tingkat keberhasilan, kinerja adalah kualitas seorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini dari siapa nih? Ya, Sahril tadi ya. Ini kinerja adalah sebuah penggambaran mengenai ya oke, masih karena ini kan 3 angkatan ya. Jadi saya tunggu sampai semua memberi respons. Ya. Nah, gini baru kita belajar namanya ya supaya interaktif daripada saya bicara. Mungkin saudara tidak terlalu mendengar. Kita pelan-pelan saja ya. Kita samakan persepsi kita tentang kinerja itu apa gitu ya. Kita ulas tuntas itu apa itu kinerja. Udah semua? Ya, kinerja adalah hasil kerja. Ya, itulah ya intinya di situ. Kinerja adalah hasil kerja. Hasil kerja. Nah, saya kasih tambahan. Hasil kerja dari siapa gitu ya. Hasil kerja siapa? Oh, ini masih ada yang memberi jawaban kepemimpinan, salah copy paste ini. Udah lewat pertanyaannya ya. Eh, kinerja adalah kegiatan, ya oke. Nah, eh, saya kira cukup ya. Saya akan pelan-pelan, saya screen lagi, kita samakan persepsi ya. Biar saudara-saudara itu punya jawaban yang bisa dipegang ya sampai saudara keluar. Apa itu kinerja? Nah, ini saya menjawabnya tentu bukan berdasarkan teori ya. Saya menjawabnya berdasarkan kebijakan, peraturan. Ya, peraturan yang ada
supaya ada yang kita pegang. Kalau teori itu banyak ya. Ini ya, ini eh, PP 30 ya, ini masih berlaku 2019. Jadi yang namanya kinerja itu adalah hasil kerja, ya apapun hasilnya, hasil kerja mau tangible, kelihatan, misalnya laporan itu hasil kerja. Kawan-kawan di Kementerian Kesehatan itu kinerjanya ya orang sehat setelah mengobati orang kan gitu. Itu adalah hasil kerja. Tapi hasil kerja itu kan dihasilkan oleh bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang, gitu. Sehingga hasil kerja itu yang pertama dihasilkan oleh PNS, satu PNS, ya itu kinerja. Jadi kinerja individu namanya. Terus kemudian dihasilkan oleh tim, ya di unit kerja itu. Berarti ini kinerja ini hasil kerja bersama, tidak satu orang. Contoh, misalnya eh, eh, ini kan kita sedang eh, melakukan pembelajaran pengembangan kompetensi, yaitu ceramah manajemen kinerja. Ini kan hasil ya, apa yang kita lihat saat ini itu adalah hasil. Ini kita sekarang sedang belajar, ini adalah hasil. Saya mengajar, saudara ini ada berapa? 117 akun ya. Ini berada di dalam platform ini. Ini adalah hasil. Nah, tapi hasil ini, kita belajar ini kan tidak dikerjakan oleh satu orang saja. Ya kan? Ini bisa terwujud pertama karena ada peraturan lembaga administrasi negara tentang pelatihan kepemimpinan administrator, ya toh, yang mencantumkan di dalamnya ada mata pelatihan manajemen kinerja. Itu. Jadi ini sendiri sudah banyak orang yang bekerja. Di LANI itu, waduh, satu, dua kedeputian, bisa semua pegawai LAN bekerja untuk menghasilkan peraturan itu. Ya, tanpa peraturan LAN tentang pelatihan kepemimpinan administrator, tidak mungkin kita menghasilkan ini, ya kan? Ya. Lalu kemudian eh, eh, BPSDM Provinsi Sumatera Selatan mengerjakan ya membuat acara ini. Nah, sebelum acara ini terwujud, ya kan ada perencanaan dulu dibuat di sana, terus ada yang mengirim surat ke saya, tentu ada yang mengkonsep suratnya ditandatangani oleh Pak Edward, kepala badan di sana, dikirim ke saya, diterima oleh saya suruh staf saya jadwalkan gitu ya. Lalu kemudian bergeser lagi jadwalnya dari jam 8 sampai ke jam setengah 2. Ini adalah kinerja, ya. Tapi kinerja ini dihasilkan oleh banyak orang, sehingga dihasilkan oleh tim kerja, gitu. Jadi dengan pelatihan yang kita lakukan saat ini, saya ceramah, ini adalah kinerja banyak orang, ya. Tadi saya diperkenalkan, ya kan. Nah, saya mengajar di sini. Ini adalah kinerja banyak orang. Nah, kalau kita ukur kinerja dari banyak orang itu, kita bisa tarik ke kinerja individunya. Ya, jadi pelatihan ini bisa terwujud pertama karena saya sebagai individu, saya meluangkan waktu untuk mengajar, itu berarti kinerja individu saya. Nah, sebelum saya mengajar, ada yang mendraft surat ya, mendraft surat itu adalah kinerjanya dia membuat surat itu. Nah, setelah membuat surat, kemudian
Sekarang sebelum saya berikan tiga tingkatan, coba saya posting pertanyaan ini. Ya, itu pertanyaan saya. Saya kan ada kinerja itu berada pada tiga tingkatan. Coba sebutkan tingkatannya itu. Saya sudah jelaskan tadi. Sebutkan tiga tingkatan kinerja. Biasa disebut cascading itu. Cascading. Jenjang kinerja itu. Ayo, biar kita biar kita apa ya, utuh pemahaman kita tentang kinerja itu. Buka segmen. Izin Pak, Ya, kenapa Bu? izin Pak. Saya menjawab tiga Nggak tingkatan usah dijawab, kinerja. dijawab di chat aja. Oh, lewat Saya chat ya Pak. monitor jawaban Ibu di chat. Kalau menjawab nanti apa tidak semua dapat kesempatan. Ya, saya sebut tiga itu coba di ini ya disebut tiga kinerja makro, meso, mikro, oke. Ya, organisasi, proses, tinggi, menengah, rendah itu tingkatan ya, bukan tingkatan hasil kerja itu dihasilkan oleh eh, apa ya, ada tiga kelompok tadi yang menghasilkan kinerja itu, tiga tingkatan, kita sebutnya tiga jenis atau tiga tingkatan lah ya. Nah, yang menjawab rendah menengah itu bukan tingkatan seperti itu maksudnya ya. Ini bukan penjenjangan. Nah, ini ada individu, tim, organisasi. Oke. Ini berarti mendengar ini ya. Ini siapa nih? Krisdianto ya. Yang menjawab tinggi, rendah ini terpengaruh dengan kata tingkatan. Ini akan gampang saya ngontrol ini pemahaman saudara lewat chat ini. Ada dua level. Saya tadi sudah jelaskan tiga level. Nah, tiga tingkatan. Oke. Iya, ini juga dari Gusti Banyuasin, ya, benar. Tim, individu, organisasi. Ya, ini Ibu Novayanti sudah jawab di chat. Sudah Pak. Oke, nah ini jawaban saya terakhir ya, saya tuliskan. Ya, nggak usah saya tuliskan, saya sebut aja ya. Nah, sekarang saya coba perlihatkan ya. Nah, ini saudara sekalian, sebenarnya di sini sudah kelihatan tadi ya. Hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS. Berarti apa itu? Individu. Ya toh? Individu. Ya kan? Kinerja individu. Orang perseorangan. Kinerjanya si A, si B gitu. Terus yang kedua, ada yang namanya unit kerja.
ini unit kerja atau tim kerja, tapi unit lah. Sehingga kita bisa sebut kinerja unit. Ya, seperti kalau OPD itu ya, kinerja unit apa itu bidang atau apa bagian ya. Jadi ada kelompok unit yang menghasilkan kinerja itu. Terdiri dari beberapa orang, dia bertim di situ menghasilkan kinerja itu. Ya, jadi tingkatan individu pertama, yang kedua unit kerja. Dan yang terakhir itu adalah yang lebih besar daripada unit kerja, tentu organisasi secara keseluruhan. Nah, saudara sekalian, jawabannya itu ya. Yang menjawab mikro, meso dengan makro itu sesuai teori. Memang begitu sebutannya. Ya, tetapi itu kemudian diubah di dalam Peraturan Pemerintah 30, PP 30 2019 diubah. Jadi tingkatan itu mulai dari individu dulu, baru kemudian unit kerja, baru naik ke organisasi. Nah, kalau cascadingnya itu memang kita mulai dari organisasi dulu ya. Jadi kinerja OPDX misalnya, ya katakanlah dinas pendidikan, itu kinerja organisasi ya. Terus kemudian diturunkan ke kinerja unit, ya mungkin ada sekretariat, ada bidang apa, bidang A, bidang B, bidang C. Nah itu yang dimaksud dengan kinerja unit. Lalu di dalam unit itu ada individu, ya ada PNS. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan kinerja individu. Nah, sehingga tadi ada yang mengatakan kinerja mikro itu artinya kinerjanya individu. Kinerja meso itu artinya kinerja unit. Kinerja makro itu artinya kinerja organisasi. Nah, itu dalam tingkatan organisasi. Tapi kalau dalam negara beda lagi. Tentu yang dimaksud makro adalah kinerja negara, ya. Terus yang dimaksud meso kinerja kementerian, ya. Terus yang dimaksud individu bisa jadi kinerja unit. Jadi berubah-ubah itu. Nah, jadi makanya cascading kinerja itu ada sendiri Permenpannya itu. Nah, seperti itu ya. Nah, saudara sekalian, nah itu ya. Jadi udah jelas ya yang dimaksud dengan kinerja itu ya. Nah, saya eh, mau uji petik ya. Ini kan saya harus cek ini bahwa pemahaman saudara itu benar itu. Kali ini saya akan meminta saudara bicara. Ya. Nah, siapa nih yang mau bicara? Satu orang saja. Tapi pastikan benar. Ya. Nah, pertanyaannya apa itu kinerja? Coba diuraikan. Nggak usah raise hand, langsung aja bilang saya sehingga kelihatan di sini. Siapa? Kan saya sudah jelaskan. Nah, ayo. Ini Novayanti ya kayaknya. Coba Novayanti. Siapa? Ya, apa itu kinerja? Jadi kinerja itu menurut saya adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai. Kalau kita kan di sini kapasitasnya sebagai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai dengan tanggung jawab yang diberikan Ya, ya kepadanya. seperti yang saya jelaskan aja tadi, ya, nggak usah pakai ini. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan ulang? Saya Pak izin. Ya, siapa nih? Ahmad Nasir. Ya, coba. Eh, Kinerja adalah hasil kerja
yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi kerja, kemudian bisa kinerja unit kerja atau unit kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. Itu menurut PP nomor 30 tahun 2019, Bu. Ya, oke, oke. Ya itu ya, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Mudassir ya. Nah ini memang kalau apa itu ya, belajar online itu saya harus hati-hati sebenarnya karena saya bisa pindah kalau betul-betul peserta itu sudah dapat semua. Nah, itu kinerja ya. Ini ya, ini aja yang saudara kuasai sudah bisa menjawab gitu ya. Jadi yang terakhir yang saya sampaikan itu ya, sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. SKP itu sasaran kerja pegawai. Ya, jadi target-target di situ ada dan kemudian ada perilaku. Jadi tidak sembarang kinerja itu bisa dikatakan kinerja. Dia harus direncanakan, ditulis di dalam SKP, dan di dalamnya itu ada perilaku yang kita tambahkan di situ. Ya, di luar daripada yang direncanakan itu, ya tidak bisa kita sebut kinerja, karena kinerja itu harus direncanakan. Kalau tiba-tiba ada yang bekerja, tapi tidak ada di dalam SKP-nya, tidak direncanakan perilaku apa, ya itu hasil kerja yang liar namanya, ya. Tidak legal, bukan bagian daripada pengelolaan. Nah, saudara sekalian, eh, itu ya yang perlu kita pahami di dalam kinerja itu. Ya, jadi kinerja itu adalah hasil kerja. Hasil kerja ini dihasilkan baik di tingkat individu, tingkat unit kerja, maupun tingkat organisasi. Tapi kinerja hasil kerja ini harus berdasarkan SKP dan perilaku kerja di dalam perencanaan kinerja itu. Jadi harus direncanakan, tidak boleh tiba masa, tiba akal, lalu bekerja. Contoh, ya, kayak penyelenggaraan yang sedang kita lakukan ini. Saya ceramah di sini, ini tidak ujuk-ujuk begini, direncanakan. Artinya, ada pegawai yang SKP-nya itu memuat tentang penyelenggaraan pelatihan PKA ini. Itu. Jadi dia harus by design. Jelas ya? Nah itu ya, harus clear dulu ini ya, karena saya akan eh, apa memastikan saudara itu harus menguasai eh, pokok bahasan pertama, baru kemudian kita bisa pindah ke pokok bahasan kedua, begitu. Nah itu ya. Nah, kinerja itu untuk apa sebenarnya? Nah, ini kita pindah ke pokok bahasan kedua, yaitu kinerja itu untuk apa sebenarnya? Ya, untuk apa? Ya, ini ya, saya akan, ya saya anggap nih kawan-kawan sudah memahami apa itu kinerja. Nah, sekarang setelah kita pahami, mari kita jawab pertanyaan ini. Kinerja itu untuk apa sebenarnya? Artinya pemahaman saudara aja. Jawaban saudara bisa benar, tapi kan bisa saya nilai nanti siapa yang jawabannya mendekati standar yang saya inginkan. Kinerja untuk apa sebenarnya? Kinerja untuk inovasi dan perubahan, oke. Kinerja adalah untuk mengukur
Ya, ini agak bagus nih kinerja untuk mewujudkan tujuan dan hasil organisasi ya. Untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai, silakan, silakan. Ya, ini masih banyak jawaban nih, saya tunggu ya. Untuk mengetahui prestasi pegawai, iya, mencapai tujuan organisasi, oke, tanpa kinerja tujuan tidak tercapai, iya. Ya, oke. Saya kira jawaban saudara secara common sense benar semua ya, benar semua ya. Saya mencoba, kita ini kan sebagai warga negara Indonesia dan saudara sebagai pegawai negeri ya yang tugasnya melayani rakyat, ya kan begitu. Nah, kinerja itu tidak terlepas daripada cita-cita pembangunan, cita-cita pendirian negara. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di situ ada cita-cita negara di situ, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita ini tidak mungkin kita bisa hasilkan tanpa ada kinerja Indonesia yang merdeka. Ya, kita sudah merdeka dalam arti kata terbebas dari penjajahan, tetapi merdeka di dalam arti sesungguhnya tidak tidak tunduk pada kekuatan asing. Nampaknya kita belum ya. Dalam banyak hal di Indonesia pemimpinnya itu masih ditekan ya, masih ditekan oleh pihak asing. Contoh misalnya karena kita kekurangan beras, maka kita impor beras dari Vietnam. Ya tentu Vietnam itu kemudian bisa menekan Indonesia. Saya kasih kamu beras, tapi kamu harus begini, begini, begini. Ya, kan bisa begitu. Walaupun kita beli, itu artinya kita belum merdeka.
Waktu kita merdeka mungkin kita dibantu oleh katakanlah ada negara yang membantu kita. Nah, itu kemudian mereka membantu kita, lalu kemudian dia mengatakan, saya bantu kamu, tapi kamu harus begini, begini, begini. Nah, itu artinya kita belum merdeka dalam arti kata sesungguhnya. Ya, bersatu, untuk bersatu juga perlu kinerja, termasuk berdaulat, apalagi berdaulat. Contoh misalnya untuk mandiri pangan, ya, kita ingin Indonesia itu tidak mengimpor daging sapi misalnya. Maka itu perlu kinerja, kinerja peternakan harus ada di situ supaya banyak ternak di Indonesia sehingga tidak perlu kita mengimpor daging itu. Adil, keadilan, ya, aparat penegak hukum di dalam menegakkan keadilan itu harus ada kinerja di situ. Ya, kalau ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil, maka polisinya harus bekerja mencari bukti, jaksanya harus bekerja. Itu ada kinerja di situ. Makmur apalagi, ya. Makmur kan artinya itu sejahtera. Ya, sejahtera itu artinya ya perutnya kenyang, tidak kelaparan, badannya sehat, tidak sakit-sakitan, dompetnya tebal, dalam arti kata tidak miskin. Semua itu bisa terwujud karena ada kinerja. Nah, termasuk misi negara ini, melindungi tumpah darah rakyat Indonesia. Kita bisa begitu, ya, eh, bisa melindungi tumpah darah rakyat Indonesia kalau ada kinerja. Jadi kalau ada tenaga kerja Indonesia misalnya yang disiksa di luar negeri, ya itu terjadi karena kita tidak berkinerja, Indonesia tidak berkinerja, Indonesia tidak membuka lapangan kerja yang banyak di Indonesia sehingga banyak penduduknya menjadi pekerja migran. Dia keluar negeri ya dipukulin di sana, darahnya tumpah. Nah itu. Ya, kita tidak berkinerja. Apalagi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya, kinerja itu adalah modal untuk mewujudkan cita-cita daripada pendiri bangsa. Nah, itu. Lalu kemudian, cita-cita ini kan sampai sekarang belum kita wujudkan, gitu ya. Oleh karena itu, pemerintah membuat perencanaan-perencanaan. Dulu sebelum reformasi kita kenal ada namanya rencana pembangunan 5 tahun. Repelita, itu di zaman Orde Baru. Ada Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3 gitu ya. Berganti era reformasi itu sempat vakum ya. Lalu kemudian muncul apa namanya, ya muncul dua ya, muncul dua RPJP ya, RPJPN ya, lalu kemudian RPJPN 2, RPJPN seperti itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, eh, itu ya yang perlu saudara ketahui bahwa cita-cita yang besar di pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa diwujudkan dengan kinerja yang satu kali ya. Harus dibuat perencanaan yang berjenjang-jenjang, ya, sudah GBHN, sekarang ada RPJPN lagi ya. Ya, yang setiap perencanaan itu dibuat 20 tahun ya, 20 tahun ya. Terus kemudian kita ada RPJPN 1 sudah selesai karena sudah 20 tahun kita bereformasi. Lalu berikutnya kita punya RPJPN 2 ya. Ini 2025, 2045. Nah, saudara sekalian, ini ada target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah di sini. Misalnya untuk sasaran yang pertama tahun 2045, ini 2045 kan 23 tahun dari sekarang ya. Nah, itu targetnya itu income per kapitanya 30.300. Ini besar ini. Ya, rata-rata penghasilan ini kalau dirupiahkan itu 46 juta. 46 juta rupiah. Kemiskinan nanti tinggal 0,5 sampai 0,8%. 0,5 berarti kalau penduduk kita itu misalnya
katakanlah 300 juta nanti, berarti itu ya tinggal 7.500.000 tahun 2045 itu penduduk miskin itu 7.500.000 dari 300 juta itu sekitar 0,5%. Lalu tingkat pengaruh kepemimpinan 15, ya 15. Lalu indeks modal kita 0,37. Terus kemudian gas emisi penurun itu 93,5. Nah, saudara sekalian, angka-angka ini penting ya. Karena ini adalah namanya kinerja makro ya. Kinerja tingkat organisasi yang saya sampaikan tadi, tapi ini kita menggunakan negara. Jadi pada tahun 2045, kinerja negara itu harus bisa menciptakan penduduk yang penghasilannya 46 juta per bulan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini ya yang perlu saudara ketahui bahwa mengapa, untuk apa kinerja itu? Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan negara. Itu jawaban. Untuk mencapai tujuan negara itu bocor. Ya, tujuan negara itu kemudian dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baru kemudian diturunkan lagi di dalam RPJPN ini ya. Nah, bagaimana untuk yang berikutnya? Nah, ini ya ada RPJPN 2025-2029 for the next government, untuk pemerintahan berikutnya. Dan itu akan diacu oleh provinsi membuat RPJPD tahun 2025-2045. Kemudian ada RPJMD juga nanti, yaitu 2025-2029 ini nanti ya. Ya. Nah, kita coba lihat untuk tahun 2029 apa sih targetnya pemerintah? Nah, ini untuk pendapatan ya Satu juta satu bulan, satu tahun itu berat ya. Di saran 4,5 sampai 5% ya, sudah tinggi ini. Ya, targetnya sudah tinggi ya. Lalu kemudian powernya 34, daya saing 0,54, nah, daya emisi gas rumah kaca 38,6. Jadi ini sudah ada angka-angka yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk mencapai ini, maka tentu ini di breakdown lagi ke dalam kinerja unit namanya. Ya, turun, terus masuk kinerja individu. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, ya, itu yang perlu saudara ketahui untuk menjawab pertanyaan tadi. Kinerja itu untuk apa? Ya, ya, itu tadi untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tujuan organisasi itu berjenjang-jenjang, mulai dari negara, maka ya tinggal kita turunkan. Ya, kalau saudara di pemerintah pusat tentu kinerja KL namanya, kinerja Kementerian Pendidikan, kinerja kementerian ini, ya. Lalu di pemerintah provinsi tentu kinerja Pemda namanya, ya, Pemda diturunkan ke Pemkab, Pemkot, itu semua disusun. Ya, sehingga secara keseluruhan nanti ketika digabung seluruh provinsi, seluruh kabupaten, digabung seluruh kementerian lembaga nanti, itulah yang dipakai. Apakah cita-cita pendiri negara kita, Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, bisa kita wujudkan.
Jadi dimulainya dari kinerja individu, kinerja saudara, ya. Kalau kinerja saudara selaku individu itu tidak optimal, ya jangan harap kinerja kabupaten itu optimal. Kejauhan ya. Kalau kinerja individu saudara itu tidak optimal, lalu jangan harap kinerja OPD saudara itu optimal. Kalau kinerja OPD saudara tidak optimal, jangan harap kinerja kabupatennya itu optimal atau provinsinya optimal. Kalau kinerja provinsi atau kabupaten tidak optimal, ya jangan harap kinerja kementerian untuk bidang itu optimal. Ya kalau gabungan kinerja kementerian lembaga, pemerintah provinsi, daerah itu tidak optimal, ya jangan harap kinerja negara akan optimal. Ya, jadi berjenjang seperti itu. Ya, jangan sampai saudara kacamata kuda gitu ya. Apa itu kacamata kuda? Yaitu hanya saudara memperhatikan apa itu eh, memperhatikan kinerja individunya saja, tapi tidak melihat gambar besarnya itu, ya, tidak melihat gambar besarnya itu. Nah, sekarang saudara sekalian, itu penjelasan saya, ya. Hmm. Sekarang saya mau ulang lagi itu pertanyaan supaya saya bisa kontrol pemahaman saudara ini di sini, ya. Ini saya bertanya ini. Coba lihat di situ. Itu pertanyaan saya. Dalam konteks negara, untuk apa kinerja itu? Ya, coba dijawab di sini, ditulis saja di situ. Ya, intinya saudara mengulang apa yang saya ucapkan tadi, supaya saya bisa yakin bahwa saudara mengetahui dengan baik pertanyaan itu. Ya, untuk apa kinerja itu? Ya, silakan dijawab. Iya, ini bagus nih jawaban saudara mencapai visi, misi, tujuan suatu organisasi. Iya, 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 oke.
Iya, oke, saya kira jawaban saudara sudah on the right track semua ya. Itu yang penting kita sepakati bersama bahwa eh, berkinerja itu berkinerja itu artinya ada sasaran akhirnya, ada sasaran akhir yang ingin kita capai ya. Sasaran akhirnya ya seperti yang saya sampaikan tadi di awalnya, mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar, di situ ada cita-cita kita bernegara, ya, dan sampai kepada eh, apa namanya eh, mewujudkan cita-cita the next government, pemerintahan berikutnya, ya, yaitu pemerintahan terpilih yang memulai pembangunannya nanti pada tahun 2025 sampai dengan 2029, ya. Nah, kita ini berkinerja saat ini tahun ini untuk mewujudkan ya cita-cita pembangunan pemerintahan terpilih masih Bapak Presiden kita saat ini dan wakilnya, yaitu tahun 2014 2019 sampai dengan 2024. Itu nanti berakhir di Oktober 2024, lalu ada pelantikan presiden baru. Nah, seperti itulah ya saudara-saudara sekalian, apa namanya sistem kinerja kita ya, berjenjang begitu. Nah, saudara sekalian, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir yang merupakan pertanyaan intinya ya. Karena saudara sudah tahu eh, saudara sudah tahu eh, apa itu kinerja dan kinerja itu untuk apa sebenarnya. Maka sekarang kita pindah kepada pertanyaan ketiga, bagaimana mengelola kinerja? Nah, ini sudah sampai kita pada pertanyaan terakhir dan ini yang penting ya. Setelah saudara tahu apa itu kinerja dan tahu untuk apa itu kinerja, lalu bagaimana kita mengelola kinerja itu? Nah, ayo, saya tulis di sini ya supaya saudara bisa menjawab. Bagaimana mengelola ya, jawaban saudara make sense semua ya. Ada tetapkan tujuan, komunikasi, pemantauan, ya. Mari kita lihat, ya, terus saja. Cara memulai kinerja, memastikan, menetapkan tujuan, ya, harus ada tujuan dulu, ada sasaran. Ya, yang belum memberikan respons, ya beri respons ya supaya kita belajar semua. Saya kalau ceramah ya belum tentu toh semua mendengarkan, apalagi saya tidak bisa kontrol di sana. Ya, tapi cara saudara merespons ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara ya. Ini apakah saudara itu engage ya atau terlibat ini. Jangan-jangan duduk tertidur, waduh. Tapi kalau aktif memberikan respon begini, nah, nanti penyelenggara ini kan akan ngecek gitu siapa-siapa yang memberi respons. Kan direkam ini ya.
Ya baik, saudara-saudara sekalian, karena waktu kita kayaknya terbatas, ya, jadi saya langsung saja menyampaikan gimana kita mengelola kinerja itu. Ya, saudara sekalian, tentu kalau mengelola kinerja itu ada Permenpan tersendiri ya, Permenpan nomor 6 tahun 2022. Tetapi saya kira mengelola kinerja tidak sesempit itu ya, harus luas supaya saudara bisa melihat keterkaitannya. Nah, saudara sekalian, mengelola kinerja itu diawali dengan tentu mengelola birokrasi. Ya, mengelola birokrasi. Apa itu birokrasi? Birokrasi itu adalah organisasi pemerintahan sebenarnya. Ya, jadi organisasi pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu kan suatu organisasi ya, suatu organisasi besar. Ya, itu yang harus dikelola dengan baik karena kinerja ya itu berada di dalam organisasi itu. Ya, individu, ASN dan segala resources yang digunakan, segala peralatan yang digunakan itu ada di dalam birokrasi itu. Nah, kalau saudara melihat fenomenanya bahwa negara kita ini belum mampu mewujudkan cita-cita dari pendiri negara, itu artinya birokrasi kita belum bagus, ya, belum efektif, sehingga kinerjanya rendah, ya, ya, karena organisasinya. Ya, jangan langsung kepada karena kita tidak berkinerja secara individu, ya. Kinerja individu itu ditentukan oleh organisasinya. Misalnya saudara mau bekerja keras gitu, tapi tidak ada anggaran. Nah, gimana itu? Saudara mau bekerja keras, tapi tidak ada alat, tidak ada laptop. Nah, bagaimana itu? Ya, jadi organisasilah yang menyediakan semua itu, yang membuat semua itu bisa terwujud. Nah, kalau kita lihat birokrasi kita di mana ASN itu berkinerja saat ini ya, saat ini memang birokrasi kita itu masih sakit. Ya wajar saja kalau kinerja itu juga sakit-sakitan gitu kan. Wajar kalau kinerja itu sakit-sakitan. Apa wujud kinerja sakit-sakitan itu? Ya, ya buktinya itu tadi, masih banyak orang miskin, masih banyak orang pengangguran, ya. Nah, kenapa itu? Nah, ini ya artinya eh, seperti tarik tambang ya ini kan. Birokrasi kita itu ada yang menariknya untuk menjadi lebih bagus, tapi ada juga yang menariknya supaya tidak bagus, ya. Nah, ini. Jadi ada KKN, ada politisasi ASN, ada anggaran yang lemah. Nah, ini yang kemudian menjadikan birokrasi itu menjadi tidak bagus. Ada juga upaya untuk membuatnya bagus, membuatnya profesional ya. Dibuat misalnya core kompetensi ya, berakhlak itu dibuat, nah, banyak yang dibuat ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik dan seterusnya ya. Tapi nampaknya untuk saat ini ya tarikan untuk membuat birokrasi kita itu lebih tidak bagus, masih jauh lebih kuat. Sehingga apa? Corruption Perception Index-nya masih tinggi. Ya kalau birokrasi banyak korupsinya, ya otomatis kinerjanya rendah. Anggaran yang dipakai untuk bekerja dikorup. Misalnya mestinya kita buat rumah sakit banyak gitu ya, tapi anggarannya dikorup, ya kinerja Kementerian Kesehatan jadi rendah. Kan begitu. Misalnya kita harus menggaji guru supaya lebih bagus kinerjanya,
Tapi anggaran untuk menggaji guru dikorup begitu. Ya bagaimana guru mau bekerja dengan baik? Ya, nah seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini Corruption Perception Index. Kemudian karena korupsi ya mungkin berpengaruh kepada daya saing. Negara kita rendah, kemudian karena korupsi dan daya saing rendah, akhirnya kepercayaan rendah, pemerintah tidak efektif, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya itu membuat birokrasi ini sakit. Lah, kalau birokrasinya sakit, otomatis ASN yang bekerja di dalamnya itu juga ikut sakit. Kalau ikut sakit, mana bisa berkinerja? Nah, itu permasalahan di dalam birokrasi kita, di dalam manajemen kinerja. Boleh saja nanti saudara itu eh, bekerja dengan baik, ya tetapi kalau kemudian pejabat-pejabat lain juga masih korupsi, ya akhirnya anggaran yang saudara pakai untuk bekerja menjadi berkurang, ya tidak ada anggaran di situ, ya kinerjanya rendah. Jadi ini semua harus sadar, mulai dari politisi, birokrasi, ya, pengusaha swasta, ormas masyarakat, semua harus sadar bahwa ya kita harus sama-sama memperbaiki birokrasi. Karena kalau birokrasi ini rusak, maka semua akan rusak. Nah itu. Nah cara memperbaiki birokrasi kan sebagian masih baru dimulai gitu ya. Jadi ya memang wajar saja kalau kemudian masih ada permasalahan di dalam kinerja itu. Jadi ini ya pertama transformasi organisasi. Pemerintah sudah melakukan transformasi dengan melakukan delayering. Ini kan yang sudah dilaksanakan di awal COVID kemarin 2019-2020. Eselon 3 dibabat ya sampai kemudian menjadi fungsional. Lalu transformasi sistem kerja, ini yang sementara dilakukan sekarang. Ada digitalisasi, banyak aplikasi yang dibuat ya supaya pelayanan bisa cepat. Karena banyaknya aplikasi kemudian tidak terintegrasi lalu menimbulkan masalah baru. Nah, tetapi ini tetap diperbaiki. Nah, yang baru diperbaiki ini sumber daya manusianya, ya. Ini sumber daya manusia memang baru diperbaiki itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Ya. Nah, di sini saya sampaikan ya, ini ada 7 yang diperbaiki di SDM itu. Salah satunya ini adalah percepatan pengembangan kompetensi. Nah, makanya saudara mengikuti pelatihan PKA ini ya supaya bisa berkinerja nanti. Ya, ini kemudian kita ajari bagaimana cara mengelola kinerja itu. Ya. Nah, ini jadi SDM-nya itu harus diperbaiki karena yang walaupun organisasinya bagus ini ya, sistem kerjanya bagus dalam arti kata sudah digital, tapi kalau SDM-nya itu kurang kompeten, ya tetap aja kinerjanya rendah. Nah, ini percepatan pengembangan kompetensi, ya, sehingga ya seperti yang saudara alami, pelatihan kepemimpinan administrator itu kan, ya, menggunakan blended system, sehingga saudara bisa belajar jarak jauh seperti sekarang ini, ya. Nah, seperti itu. Ini pengembangan kompetensi menjadi komponen yang sangat penting, ya, karena kinerja itu, ya, sebenarnya sumbernya dari kompetensi itu, ya. Ya, walaupun misalnya katakanlah digitalnya tidak terlalu bagus, tapi kalau kompeten pegawainya itu bisa dipoles dengan kompetensi itu. Lalu sehingga kompetensi itu di Undang-Undang 20 tahun 2023, pengembangan kompetensi berubah menjadi wajib ya. Kalau dulunya kan menjadi hak ya. Undang-Undang 25. Ya semua itu dilakukan supaya mengembangkan kompetensi itu berlangsung secara terus-menerus tidak berhenti. Kenapa? Karena ya memang peralatan bekerja itu semakin hari semakin berubah ya, aplikasi semakin canggih ya.
teknologi semakin baru, sehingga harus terus belajar. Nah, saudara sekalian, ini ya 20 ya tadi sudah saya jelas. Masuk kepada yang terakhir ya. Ya, saya menggunakan yang terakhir kan ada nanti mata pelatihan tersendiri ya yang manajemen kinerja ini di mana saudara secara teknis mempraktekkan ini ya. Nah, kalau saya bertanya bagaimana mengelola kinerja, maka silakan baca peraturan pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai sipil, pegawai aparatur sipil negara. Nah, saudara sekalian, sekarang saya bertanya ya, tadi kan itu makro saya sampaikan. Nah, menurut seharusnya saudara sudah hafal ini ya. Menurut Permenpan 6 2022, bagaimana mekanisme pengelolaan kinerja itu? Ya, coba dijawab. Ini sudah spesifik ya, Permenpan 622. Nah itu, gimana? Iya, ini sudah ada yang persis ya. Ya, sebutkan tahapan-tahapannya aja atau ruang lingkupnya gitu ya. Ya, terus karena itu yang menjadi jawaban daripada mata pelatihan ini, bagaimana mengelola kinerja. Itu perspektifnya Permen 6 ya. Ada yang mengulang apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu makro. Yang transformasi organisasi, SDMA, sistem kerja, itu betul ya. Tetapi kita kan mengerucut ke Permen 6 2022. Mohon info kepada penyelenggara kita sampai jam berapa ya? 3:30, Pak. 3:30 berarti 30 menit lagi ya? 15.45 Pak. 5:45.
Oh, 1545. Ya, oke, oke. Ya. Nah, saudara sekalian, ya ada yang detail ya, sudah bagus nih ya, 7 tahap itu ya. Itu sebenarnya yang saya inginkan. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang tidak menjawab seperti itu, ya wajar saja kan belum saya jelaskan ya. Ya, kita tunggu, kita beri kesempatan biar semua kawan-kawan bisa berpartisipasi, engage. Ya, baik, saudara sekalian, ya sambil saudara menambahkan jawabannya, saya coba. Nah, ini kita lihat ya, ini jawabannya. Ini kita lihat di pasal 5 ya, saudara-saudara sekalian. Pengelolaan kinerja pegawai itu ruang lingkupnya terdiri atas ya, pertama perencanaan kinerja ya, ada perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi ada namanya ekspektasi pimpinan. Nanti saya perlihatkan formatnya. Saya kira saudara pasti sudah menerapkan ini ya. Ini kan kita sudah pakai semua ya. Ya, nanti kita coba cek ya. Itu yang pertama. Jadi harus ada kinerja itu direncanakan ya. Makanya saya bilang tadi tidak ada itu yang kinerja ujuk-ujuk. Definisi kinerja yang di awal kita juga sudah sama sepakati bahwa kinerja itu hasil dari SKP, berarti SKP itu kan sasaran kerja pegawai yang berasal dari perencanaan, di dalamnya ada perilaku. Perilaku itu ya adalah klarifikasi ekspektasi pimpinan itu. Jadi berawal dari perencanaan. Sudah itu di bagian B-nya itu masuk ke pelaksanaan, ya. Jadi ada pelaksanaan. Apa yang dilaksanakan? Yaitu yang direncanakan di atas. Terus kemudian yang ke selanjutnya setelah dilaksanakan, ya tentu ada pemantauan, ya, ada pemantauan. Ini dipantau supaya apa? Antara pelaksanaan dan perencanaan itu berimpit. Jangan sampai perencanaannya A, pelaksanaannya B, itu namanya terjadi deviasi. Itu tidak boleh dibiarkan. Harus ada tindakan untuk mengembalikan ke rel yang sebenarnya. Ya, ada pemantauan, lalu kemudian ada pembinaan kinerja pegawai. Dipantau lalu dibina. Nah, di dalam pembinaan ini apa yang dilakukan? Didokumentasi ya per triwulan, lalu diberi umpan balik. Ya, dikasih feedback itu maksudnya, kamu kinerjamu sudah bagus, tapi bisa lebih bagus lagi kalau melakukan ini. Lalu kemudian ada pengembangan kinerja pegawai. Jadi itu isi daripada pembinaan kinerja. Ya, didokumentasikan. Ya, makanya pimpinan itu saudara sebagai atasan kan
yang eselon 3 itu menilai harus lengkap dokumentasinya, yaitu nerka-nerka bawahannya itu kinerjanya rendah, padahal dokumennya menunjukkan bahwa bawahannya berkinerja tinggi. Nah, bisa terjadi sengketa. Nah, itu pengembangan kinerja pegawai. Kemudian setelah itu ada penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi. Evaluasi berarti value diberi nilai. Ya, setelah itu ada namanya tindak lanjut, ya, tindak lanjut kinerja pegawai, ya, yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Jadi ada sanksinya kalau kinerjanya rendah jangan dibiarkan. Begitu pula kalau kinerjanya tinggi harus ada reward yang diberikan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah cara daripada mengelola kinerja itu. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya itu. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah perencanaan kinerja, lalu pelaksanaan, kemudian pemantauan dan pembinaan. Setelah pembinaan, lalu ada penilaian kinerja, kemudian tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Jadi itu ya, saudara-saudara sekalian, tahapannya. Nah, ini di pasal 2 kita bisa lihat apa tujuannya. Ini saya tidak saya perlu jelaskan. Kalau ini kan tadi peningkatan kualitas sudah kita tahu semua. Nah, yang perlu saudara ketahui di dalam sistem yang terbaru ini, Permenpan 6 2022, itu pada tahap ini tadi ya, ini pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai, itu kemudian muncul kegiatan baru yang disebut dengan dialog kinerja. Dialog kinerja itu ya bincang-bincang kinerja dengan staf kita. Yaitu sehingga itu bisa meningkatkan chemistry antar pegawai, antar atasan dengan bawahan ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah mulai terbuka di situ ya, sudah mulai terjadi dialog ya, sudah ada komunikasi, kemudian membuatnya bisa lebih terbuka ya, sehingga hubungan antara atasan dan bawahan itu kemudian menjadi lebih bagus ya. Nah, itu sangat penting di dalam kita bekerja. Ya, kadang-kadang meskipun pegawai negeri sipil itu katakanlah gajinya tidak terlalu tinggi begitu ya. Tapi kalau suasana kerjanya itu bagus, ya, chemistry antara pegawai dengan pegawai yang lain, antara bawahan dengan atasan menjadi bagus, sehingga tercipta suasana kekeluargaan di situ. Nah, itu yang membuat biasa pegawai termotivasi untuk bekerja. Bukan karena gaji atau tunjangan yang tinggi melulu, ya, tapi situasi yang membuat dia senang, membuat dia bahagia, ya, itulah yang menjadi alasan mengapa pegawai itu kemudian berkinerja tinggi. Ya, salah satunya. Nah, ini yang tujuannya, ya. Nah, kemudian kita coba lihat ya, ini perencanaan kinerja. Ini ada rencana, ada dua jenis ya. Ada rencana kerja pegawai beserta ukuran keberhasilan, indikator kinerja dan target. Jadi ini tadi namanya SKP ya. Ini. Ya, memang kuantitatif ya. Itu ada target-target ya. Tetapi ada juga yang kedua yang melengkapi itu adalah perilaku kerja. Artinya, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan definisi kinerja itu tadi, bahwa kinerja itu berasal dari dua hal ini, yaitu rencana hasil kerja pegawai dengan ukuran-ukurannya dan perilaku kerja. Karena dua modal inilah yang mendorong pegawai menghasilkan kinerja. Ada target yang ingin dicapai, kemudian ada perilaku yang menyertai pekerjaan itu. Ya, jadi kalau ada orang yang kinerjanya tinggi, itu perilakunya bisa dikatakan bagus. Ya, ada perilaku yang bagus untuk mengikuti itu. Ya, perilaku positif.
Dan perilaku kerja ini sudah ditetapkan ya, yaitu Covelus berakhlak itu. Itu kalau itu selalu kita bawa di dalam berkinerja, itu dijamin pekerjaan kita, kinerja kita itu akan tinggi. Ya, jadi saudara perlu hafal betul itu dan terapkan betul itu ya, Covelus berakhlak itu ya, karena itu menjadi salah satu komponen di dalam perencanaan kinerja ya. Nah, ini contohnya saudara sekalian ya. Ini sasaran kerja pegawai, saya kira saudara sudah sudah tahu ini ya. Ya, sudah biasa menggunakan. Ya, ini modelnya, ada hasil kerja, utamanya apa, disebut di sini ukurannya, ya. Lalu ada tambahannya apa, dan ukurannya. Nah, perilaku kerja, ini tadi, berorientasi, pelayanan, akuntabel, saudara tuliskan di situ. Ya, pemimpin maunya apa, atasan saudara, ya. Nah, inilah dokumen SKP namanya, ya, yang memuat perencanaan kinerja ini. Nah ini harus ada, setiap pegawai harus ada. Kalau tidak ada begini ya itu bukan kinerja namanya ya, tidak akan kinerja. Karena definisi kinerja itu yaitu hasil kerja yang bersumber dari ini tadi ya, SKP dengan perilaku kerja itu ya. Nah ini sasaran kinerja yang ini tadi yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ini angka-angka di sini ya. Meskipun begini tetap ada ekspektasinya itu ya. Nah ini ya. Uh, Kemudian dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai pasal 16 sampai 18 ini pelaksanaan rencana kerja didokumentasikan secara periodik ya. Itu per triwulan ya, kan ada triwulan 1, triwulan 2 itu dinilai. Terhadap pelaksanaan rencana kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pesan, pimpinan wajib melakukan pemantauan kinerja dalam bentuk pengamatan, pemberian umpan balik. Nah, dari sinilah bisa terjadi dialog kinerja itu tadi. Chemistry antara pegawai bisa lebih bagus. Selain dilakukan oleh pimpinan, pemberian umpan balik berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan oleh rekan kerja setingkat, pegawai di bawahnya, pihak lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai. Jadi bisa saling isi ya di situ ya, bahkan pihak lain, masyarakat juga bisa ikut di situ ya. Ketika dia diberi pelayanan, terus kemudian masyarakat itu tidak puas, ya masyarakat kemudian bisa memberikan feedback, ya saya tidak puas karena faktor ini ya. Misalnya saudara selalu terlambat, ya. Nah, begitu. Penilaian kinerja ini ya, evaluasi kinerja pegawai dilakukan terhadap hasil kerja. Jadi itu targetnya tadi, tercapai nggak targetnya? Dan perilaku kerja, ya. Dinilai berorientasi pelayanannya bagaimana dan seterusnya sampai kepada ya kolaboratifnya itu tadi ya, yang K terakhir di berakhlak itu. Nah, sehingga nanti ada kurva ya, itu secara otomatis nanti sudah ada aplikasinya kan. Nah, kalau ternyata itu kinerjanya itu menunjukkan banyak angka baiknya, maka kurvanya akan begini modelnya. Nah, sehingga ukuran kinerja pegawai masuk ke dalam 9 kotak. Ini ada kaitannya dengan manajemen talenta. Kalau dia di kotak 9, maka di manajemen talentanya itu pegawai juga seharusnya di kotak 9. Nah, ini selanjutnya pelaporan pegawai itu kinerja organisasi. Jadi kalau kinerja pegawainya itu sangat baik semua, mestinya kinerja organisasinya juga di atas ekspektasi di sini. Nah, ini kan yang tidak nyambung di kita ya. Misalnya, contoh begini, eh, di Dinas Kesehatan lah misalnya. Kita lihat kinerja pegawai di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan kok sangat baik semua. Nah, tetapi kalau angka kematian bayi masih tinggi, stunting masih tinggi, dan seterusnya, ya mestinya kan di sini
di sini kan. Kalau kita baik, ya mestinya kan kinerja instansi juga baik, sangat baik. Dan baik. Mau bertanya, saya kembalikan dulu kepada saudara moderator ya, silakan. Saudara moderator, Baik, Pak. Mohon maaf, Pak Edwinnya lagi dipanggil, Pak. Oke, baik. Gimana, Pak? Untuk ininya, kita lanjutkan. ya ini kan sudah selesai saya menjelaskan. Mhm. Ya, mungkin ada yang mau berkomentar, respons, atau ada yang mau bertanya. Oh, mau bertanya Kalau ke bertanya pesertanya sih ya, Pak? saya kira sudah jelas ya. Kita Ya. kan sudah menjawab tadi pertanyaan, kita diskusi panjang. Yang saya inginkan respons ya, respons. Silakan. Nah, ke pesertanya ya, Pak. Baik, Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang mau didiskusikan sama Pak narasumbernya. Kami persilakan untuk peserta. Gimana, Bapak Ibu peserta? Angkatan 3, 4, 5, kami persilakan untuk mendiskusikan mungkin atau mau yang ditanyakan. Izin, bisa Bu? Ya, dari mana Pak? Disebutkan Pak. Silakan. Ya, nama saya Dedi Irawan, peserta PKA Angkatan 3, utusan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya sangat tertarik dengan bahasan dari Pak Baseng bahwa kinerja individu maupun organisasi yang tinggi itu harus inline dengan outcome daripada yang tujuan daripada organisasi ataupun kematian ibu, kematian bayi, ataupun kejadian-kejadian penyakit itu Pak itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya baik, saudara Irawan, Dedi Irawan ya. Ini Pak Dedi ada merespons ya, sebenarnya merespons. Bagus cara mengobservasinya, ya menghubungkan kinerja individu dengan kinerja organisasi, bahkan kinerja organisasi dengan kinerja makro ya, yang dari organisasi lain. Itu sebenarnya sudah diakomodir di dalam Permen PAN 22/2023. Ada pemberian sanksi kan di situ. Ada pemberian sanksi. Jadi kalau kemudian faktanya di lapangan itu kinerja stunting itu kemudian rendah, banyak stunting, maka ya Jangan, aku lagi di sanksinya harus ditanggung renteng gitu. Ya, individu-individu yang merasa dirinya itu berkinerja tinggi itu kemudian harus kena sanksi, diberi sanksi, diturunkan. Kenapa? Ya, tidak logis toh. Ya, mengaku dirinya berkinerja tinggi, tetapi kemudian eh,
Nyatanya, faktanya masyarakat banyak yang stunting begitu. Nah, bagaimana caranya? Maka tentu ada ya pengorganisasian penanganan stunting terlebih dahulu. Seperti yang kita definisi kinerja itu tadi kan, waktu di awal, kinerja itu berasal dari hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi ada pengorganisasian penanganan stunting yang sifatnya lintas begitu. Untuk penanganan stunting ini misalnya ya Kementerian Kesehatan leading di situ ya apa yang harus dikerjakan. Kementerian Keuangan sebagai supporting di situ. Berapa anggaran yang harus disiapkan. Ya kan? Terus Kementerian PU yang menjadi supporting di situ. Ya, bagaimana distribusi ya makanan itu supaya sampai. Bagaimana jalan-jalan sampai kepada warga-warga miskin itu. Ya kan? Terus Polri ya, bagaimana pengawalan daripada bahan-bahan makanan itu. Ya KPK, bagaimana supaya anggaran itu tidak dikorup. Ini semua perlu dibuatkan sebuah yang saya sebut di awal tadi, ya birokrasinya itu, ya birokrasi, ya seperti itu, ya. Nah, saudara sekalian, eh, itu harus ada di perencanaan di awal itu, ya. Sehingga kalau kemudian gagal, bisa diketahui siapa yang tidak berkinerja. Kalau itu tidak ada, ya sulit ya untuk kita menyalahkan ini, menyalahkan itu. Nah, sehingga itu makanya di dalam eh, RPP manajemen ASN yang baru ada yang namanya kompetensi yang sifatnya tematik. Jadi ada kompetensi itu yang tema-tema tertentu, termasuk stunting. Stunting itu tematik karena itu lintas sektor itu penanganannya. Nah, itu kemudian instansi yang sudah direncanakan terlibat di situ, dibuatkan SKP tingkat organisasi diturunkan ke tingkat individu. Nah, dengan demikian setiap orang akan berupaya mengawal. Misalnya di Kementerian Keuangan, begitu direncanakan harus teralokasi anggaran yang cukup untuk penanganan stunting. Mereka bekerja mengumpulkan dan mengalokasikan anggaran. Di Kementerian PU, PR misalnya, harus bisa membuat sarana prasarana agar penyaluran bantuan stunting itu bisa sampai ke sana. Ya, Polri, ya, KPK, semua di situ dijaga. Nah, kalau itu sudah jelas SKP-nya, baru bekerja, gampang dimonitor itu ya. Kawan-kawan di Kementerian Kesehatan harus apa melayani berapa anak-anak begitu ya, puskesmas mana saja yang ditugaskan itu ya, dan orang yang kena stunting itu di mana saja begitu. Nah, seperti itu ya. Contoh misalnya kan untuk pemerintahan berikutnya itu ada program makan siang. Nah, BPS itu ada, Biro Pusat Statistik sudah harus menyiapkan data anak-anak stunting itu tempatnya di mana. Jangan dipukul rata makan siang seluruh Indonesia. Ya kan tidak benar juga. Kalau misalnya orang yang sudah bagus gizinya, masa dibiayai kan begitu. Jadi BPS yang menjadi sumber awal penanganan itu. Makanya data itu sangat penting. Ya. Nah, apakah ada data stunting setiap provinsi, setiap kabupaten? Itu dikelola. Terus berdasarkan data itu, karena sudah ada lokasinya, PUPR bekerja. Ini mana ini orang stunting yang jalanan ke rumahnya itu sulit dicapai itu. Kementerian Perhubungan bekerja. Ya, dengan begitu maka bisa kita hubungkan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Kalau sekarang ini ya sulit dihubungkan gitu. Ya, karena belum ada yang namanya pengorganisasian yang tematik itu. Nah, saudara-saudara sekalian,
Ya, saya kira itu ya yang jawaban saya kepada Pak Dedi ya. Oke, baik Kira Pak. begitu Mungkin. ya, Ibu Ketua Prodi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Seng. Mungkin masih ada waktu mungkin ada Bapak Ibu lain mungkin yang masih mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Bapak Ibu kami persilakan dari angka 3, 4, dan 5. Kami silakan. Ya, kayaknya tidak ada. Di sana juga mungkin sudah waktu sholat. Di Jakarta sudah waktu sholat ini. Gimana Bapak Ibu? Kalau tidak berarti kita tutup ya Pak ya. Ya, Udah azan, Pak. Ya, mohon izin, lagi azan asar. oke. Gimana? Kalau begitu saya kira secara garis besar materi saya sudah didapatkan ya. Tinggal saudara memperdalam di dalam mata pelatihan. Ada 9 JP tersendiri kalau nggak salah untuk pengelolaan kinerja di mana saudara berpraktek menyusun SKP, berpraktek nanti untuk menilai, memantau, memberi sanksi dan seterusnya. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada dari saya kira saya cukupkan sampai sekian. Terus kemudian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Baik, saudara sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahan dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, baik Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah selesai, saya izin untuk live ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan emosi kita. Oh iya. Sandang. Lembar 2 lembar jadilah.